Tahukah kamu kenapa tim nasional sepak bola Jepang bisa mainnya sejago itu? Kelihatannya sih simpel, karena latihan keras, strategi bagus, dan pemain berbakat. Tapi sebenarnya, di balik performa solid dan permainan kolektif nan cerdas dari tim yang dijuluki Samurai Biru ini, tersembunyi proses panjang yang luar biasa disiplin, sistematis, dan penuh dedikasi. Ini bukan hasil semalam, ini buah dari puluhan tahun perencanaan yang matang dan budaya kerja keras yang luar biasa. Yuk, kita selami lebih dalam, karena kisahnya benar-benar menarik dan penuh inspirasi. Kita balik sedikit ke belakang. Jepang sebenarnya bukan negara yang punya sejarah sepak bola panjang seperti Brasil, Italia, atau Argentina. Dulu, sepak bola di Jepang bahkan dianggap olahraga asing yang bukan milik mereka. Popularitasnya kalah jauh dari olahraga lokal seperti baseball atau sumo. Tapi semua mulai berubah di awal tahun 1900-an, tepatnya tahun 1993, saat lahirnya Liga Profesional Jepang, J-League. Dan J-League ini bukan sekadar liga biasa. Ia adalah tulang punggung pembinaan sepak bola Jepang. Liga ini dibuat bukan cuma untuk menyuguhkan tontonan sepak bola berkualitas, tapi juga sebagai tempat tumbuhnya generasi emas Jepang. Setiap klub J-League wajib punya akademi sendiri. Disinilah pembinaan usia dini jadi serius. Mereka membentuk anak-anak bukan hanya jadi pemain, tapi jadi bagian dari sistem sepak bola yang terstruktur. Hebatnya, sepak bola di Jepang juga terintegrasi kuat dengan dunia pendidikan. Dari SD, SMP, SMA, hingga universitas, semuanya punya sistem klub yang rapi. Dan jangan bayangin ini seperti ekstrakurikuler biasa. Klub sepak bola sekolah di Jepang itu seperti akademi mini. Pelatihnya berkualitas, metodenya modern, dan kompetisinya ketat. Disinilah nilai-nilai penting seperti disiplin, kerja sama tim, dan mental juara mulai ditanamkan. Pemain-pemain muda Jepang tumbuh di lingkungan yang mendorong mereka untuk terus berkembang. Bukan cuma jago secara teknik, tapi juga kuat secara mental. Dan mental ini teman-teman jadi kunci penting. Coba deh perhatikan, setiap kali Jepang main di turnamen besar seperti Piala Dunia atau Piala Asia, mereka nggak gampang panik. Mereka tetap tenang, fokus, dan tahu persis apa yang harus dilakukan. Itu semua buah dari pembentukan karakter sejak kecil. Mereka terbiasa hidup dalam struktur yang disiplin dan sistematis. Latihan dimulai tepat waktu, kerjasama adalah segalanya, dan pelatih bukan cuma guru teknik, tapi juga mentor kehidupan. Lalu, budaya Jepang sendiri juga sangat mendukung pembentukan pemain hebat. Jepang terkenal sebagai negara yang menjunjung tinggi etos kerja, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan ruang ganti, membungkuk ke penonton, atau mengembalikan bola dengan sopan ke lawan, itu semua terlihat sepele, tapi mencerminkan karakter besar. Sepak bola di Jepang bukan cuma olahraga, tapi bagian dari pendidikan karakter. Nah, satu hal penting lagi yang bikin Jepang luar biasa dalam sepak bola adalah kerendahan hati mereka untuk terus belajar. Mereka bukan negara yang gengsi mengakui kekurangan atau merasa cukup hanya dengan jadi juara regional. Justru, mereka sadar sejak awal bahwa untuk bisa bersaing di panggung dunia, dengan negara-negara kuat seperti Brasil, Jerman, Prancis, atau Argentina, mereka harus mengadaptasi, dan bahkan menyempurnakan ilmu dari luar. Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, dengan berani membuka pintu untuk pelatih asing, menganalisis program-program sukses dari Eropa dan Amerika Selatan, lalu merancang sistem yang cocok dengan budaya Jepang. Mereka belajar dari Belanda soal total football, dari Spanyol soal tiki-taka, dari Jerman soal pressing dan efisiensi permainan. Tapi mereka nggak cuma copy-paste, mereka mengolah semuanya dalam dapur khas Jepang yang syarat dedikasi dan presisi. Contoh nyatanya, banyak pelatih muda Jepang yang dikirim ke luar negeri untuk belajar lisensi kepelatihan UEFA. Mereka nggak cuma duduk manis di kelas, tapi aktif magang di klub-klub Eropa, ikut dari pinggir lapangan, bahkan bantu analisis pertandingan. Jadi, ketika kembali ke Jepang, mereka membawa ilmu yang betul-betul bisa diterapkan, bukan sekadar teori di atas kertas. Begitu juga dengan para pemain mudanya. Jepang secara aktif mendorong pemain usia remaja untuk berkarir di luar negeri, bahkan jika itu harus dimulai dari divisi bawah. Filosofinya jelas, lebih baik susah di awal tapi berkembang, daripada nyaman di liga lokal tapi stagnan.
Akibatnya, sekarang kita bisa lihat banyak nama Jepang di liga-liga top Eropa. Mereka bukan cuma ikutan ramai, tapi betul-betul jadi bagian penting dalam permainan timnya. Contohnya, Kaoru Mitoma bukan cuma andal mengacak pertahanan lawan dengan dribble tajamnya, tapi juga unik karena latar belakang akademisnya. Ia meneliti soal teknik dribbling secara ilmiah dalam skripsi sarjananya. Artinya, dia bukan cuma mengandalkan insting, tapi benar-benar memahami kenapa dan bagaimana dribbling itu bekerja secara biomekanik. Atau lihat Takehiro Tomiyasu di Arsenal yang bisa main di berbagai posisi belakang dan tetap konsisten. Ini bukti pemain Jepang sangat terlatih dalam fleksibilitas taktik dan ketahanan mental. Tapi bukan cuma pemain, sistem Jepang itu berdiri di atas visi besar, JFA 100-Year Vision. Bayangin, mereka nggak cuma mikir 4 tahun ke depan kayak siklus Piala Dunia, tapi sampai 100 tahun. Mereka punya rencana jangka panjang dari akar rumput hingga level timnas. Dalam rencana ini, ada fokus besar pada pengembangan pelatih lokal, infrastruktur latihan, teknologi analitik, dan perluasan kompetisi usia muda. Semua demi satu tujuan, menjadikan Jepang juara dunia. Mimpi besar, tapi ditangani dengan cara yang serius dan masuk akal. Mereka membangun jembatan dari sekarang menuju masa depan dengan penuh kesabaran dan strategi. Kalau kita perhatikan di lapangan, gaya main Jepang pun makin dewasa. Mereka punya ciri khas, cepat, presisi, penuh kolektivitas, passing pendek cepat, pergerakan tanpa bola yang cerdas, dan transisi yang mulus antara bertahan dan menyerang. Mereka bermain sebagai satu unit yang kompak, bukan mengandalkan satu bintang yang jadi pusat permainan. Inilah hasil dari sistem yang tidak menomorsatukan ego, tapi menjunjung tinggi kerja tim. Dan siapa sangka, hal sekecil kedisiplinan bisa punya efek sebesar ini. Di balik taktik dan teknik, ada budaya Jepang yang menghormati keteraturan, tanggung jawab, dan kebersamaan. Bahkan supporter mereka pun menunjukkan itu. Kita semua sempat dibuat kagum waktu Piala Dunia, ketika supporter Jepang membersihkan stadion setelah pertandingan, meski tim mereka kalah. Itu bukan gimmick. Itu bagian dari cara mereka memandang sepak bola sebagai cermin karakter, bukan sekadar adu gengsi. Dukungan dari supporter pun bukan hanya soal sorakan. Mereka jadi bagian dari sistem itu sendiri. Klub-klub Jepang punya hubungan yang sangat erat dengan komunitas lokal. Ada kerjasama antara sekolah, pemerintah daerah, dan klub untuk mengembangkan talenta. Stadion bukan cuma tempat pertandingan, tapi juga jadi pusat kegiatan masyarakat. Lingkungan yang sehat ini menciptakan atmosfer positif yang sangat mendukung perkembangan pemain muda. Federasi juga nggak setengah-setengah soal pembinaan usia dini. Setiap kelompok usia punya kompetisi yang terstruktur dengan baik. Bahkan sepak bola wanita pun sangat diperhatikan. Jepang pernah jadi juara dunia wanita. Dan sampai sekarang mereka tetap jadi kekuatan utama di Asia dan dunia. Ini menunjukkan inklusivitas dan keseriusan sistem mereka. Dan meskipun sudah banyak prestasi, Jepang nggak cepat puas. Bahkan setelah mengalahkan Jerman dan Spanyol di Piala Dunia, mereka tetap tenang, tidak gegabah mengklaim bahwa mereka sudah jadi tim elit dunia. Mereka tahu jalan masih panjang. Mereka tahu, kemenangan besar bukan akhir dari perjalanan, tapi bahan bakar untuk naik ke level berikutnya. Itulah esensi dari Kaizen, konsep Jepang tentang perbaikan terus-menerus. Dalam sepak bola, Kaizen berarti tidak pernah berhenti belajar, mengevaluasi, memperbaiki, dan mencoba lagi. Ini bukan cuma filosofi bisnis atau manajemen, tapi benar-benar diterapkan dalam olahraga mereka. Setiap latihan, setiap laga, setiap keputusan selalu dievaluasi. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk mencari peluang memperbaiki diri. Dan sekarang kamu tahu kenapa timnas Jepang bisa main sehebat itu. Mereka bukan hanya membentuk tim yang kuat secara teknis, tapi juga membangun ekosistem sepak bola yang sehat, modern, dan berorientasi jangka panjang. Mereka tahu bahwa kehebatan tidak datang dari kebetulan, tapi dari proses panjang yang konsisten. Dari budaya yang menghargai kerjasama, dari sistem yang menyeluruh, dari masyarakat yang mendukung, dan dari semangat belajar yang nggak pernah padam. Kalau kamu suka fakta-fakta seperti ini, fakta yang nggak cuma menghibur tapi juga membuka wawasan tentang dunia, tentang bagaimana bangsa bisa maju lewat kerja keras kolektif, jangan lupa ya, like,
komen, dan subscribe channel Tahukah Kamu. Karena di sini kamu akan selalu menemukan fakta-fakta keren dan inspiratif yang bikin kamu bilang, "Gila, keren banget, baru tahu." Sampai ketemu di episode fakta menarik berikutnya.